Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Widya Astuti, mahasiswi dari Magister UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah isu-isu kontemporer kebijakan pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan judul video review tentang kebijakan pendidikan sebelum proklamasi kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa reformasi. Sejarah pendidikan Indonesia masa Orde Lama dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktu ditandai dengan peristiwa penting dan tonggak sejarah, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1966. Sistem pendidikan periode 1945 sampai 1950 seperti zaman Jepang tetap diteruskan, sedangkan rencana pembelajaran umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Akan tetapi, oleh pemerintah Indonesia berlakukan beda. Diketahui pada periode ini sudah ditetapkan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran dari semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan zaman kolonial yang mendapatkan pengajaran hanya golongan tertentu. Sistem pendidikan periode ini mulai dari pendidikan rendah atau sekolah rakyat sampai pendidikan tinggi atau sekolah tinggi republik. Sedangkan periode 1950 sampai 1966 hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai sistem pendidikan yang telah diatur sedemikian rupa. Demikian, sistem pendidikan pada masa Orde Lama telah banyak dipengaruhi kondisi politik bangsa Indonesia saat itu. Pasca Indonesia lepas dari penjajahan dan berhasil mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah Belanda dengan perjanjian KMB, sehingga Indonesia berdasarkan semangat kebangsaan tengah belajar terus-menerus untuk membangun sebuah negara dan belajar untuk berdemokrasi. Soekarno pernah berkata, "Sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan. Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat menurunkan kebangunan ke dalam jiwa sang anak." Dari perkataan Soekarno sangat jelas bahwa pemerintahan Orde Lama menaruh perhatian serius yang tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan. Di bawah Menteri Pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem Among berdasarkan asas kemerdekaan kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Pancadharma Tanman Siswa dan Semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing Madyo Mangun Karso Tutwuri Handayani. Dijelaskan dalam beberapa sub, yaitu di bab 2 pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan pendidikan nasional dan bab 3 pasal 4 menjelaskan mengenai dasar pendidikan nasional. Masa revolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya. Masa revolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Kita dapat merumuskan Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 12 Tahun 1954. Kita dapat membangun sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya. Para pengajar-pelajar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun serba terbatas. Senggan segala keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa pancaroba seperti rongrongan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akhir era ini, pendidikan kemudian dimasuki oleh kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berdasarkan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sekian presentasi dari video review Sally. Cukup sekian dan terima kasih.